Apa Halo, Mas kabar? Menteri Pak Nadiem. Bro Jerome, apa kabar? Baik-baik, Pak. Mas. Aku manggilnya apa nih? Mas Menteri ya? Mas saja, Mas Menteri, oke. Oke, Mas Menteri, siap. Mantap. Ah, udah, ini suatu kehormatan ini bisa ketemu legenda Waduh, Bro Jerome. kembali. Waktu pertama kali saya buka Instagram langsung semuanya komen-komennya ngobrol dong sama Jerome, ngobrol dong sama Jerome. Langsung saya harus cek, saya Google dulu nih Jerome siapa ini. Wah, ternyata luar biasa. Aduh. You're a Enggak. legend, man. Enggak. Aduh. Langsung panas saya, Pak. Tenang bro, tenang. Gimana, apa kabar di Jepang? Baik, Kak. Mas. Baik, Mas ya. Tokyo ya. Di Tokyo, Mas ya. Saya baru dengar itu sebenarnya Waseda University itu sebenarnya punya moto atau apa ya, motonya gitu. Bahwa motonya itu kebebasan belajar atau independence of learning gitu. Jadi sebenarnya motonya itu merdeka belajar. Yaitu Sesuai dengan ini ya. Moto betul. Mas Nadiem, Mas Menteri ya. Kebetulan banget gitu. Berapa tahun lagi nanti di sana? Setahun lagi sih lulus. Jadi tahun depan lulus. Sekarang tahun keempat. Abis ini April, Mas. Oke. Terus ngapain? Lanjut apa balik? Eh Mungkin mau explore diri dulu untuk setahun 2 tahun. Nanti mau lanjut S2. Rencananya mau di Amerika. Mau di Amerika? Ya. Nanti ya udah. Nanti kalau mau aplikasi mau kemana di Amerika? Impiannya mau kemana? Mau sejauh ini sih rencananya ke Harvard, jurusan edukasi sih maunya. Ambil education. Harvard School of Education? Hmm. Awesome. Itu one of the best. Iya. Mendingan itu sih daripada MBA. Aduh. Gimana? Hebat. Jadi tapi ini ngambil jurusannya applied math, Jerome. Ya, sekarang lagi apply mathematics. Itu bukannya super sulit? Ya, super sulit, Mas. Saya sendiri juga udah mulai mau pecah otak. Ya. Oke, cool. Selamat, bro. Jadi gimana? Kita mau ngomong apa nih hari ini? Oh ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Meskipun saya nggak bisa santai, oke. Kayaknya saya yang lebih santai nih kayaknya. Iya. Oke. Ini langsung kita mulai atau gimana nih? Silakan. Oke. Saya sudah ngumpulin beberapa pertanyaan ya, Mas. Jadi kan, Mas tadi kan di story juga ngomong, katanya mau jadi Mendikbud di masa depan gitu kan. Nah, itu bener sih. Jadi saya dulu waktu SD, Mas, kayak baca koran gitu, nggak sengaja baca koran, terus dibilang kalau misalnya pendidikan Indonesia masih butuh perbaikan. Jadi dari SD itu saya kepikiran, oh saya mau jadi menteri pendidikan gitu. Itu sejak SD gitu kan. Terus waktu SMA di pelajaran PKN saya belajar kalau misalnya pendidikan itu adalah kunci utama dari suatu kemajuan bangsa. Jadi tanpa ada pendidikan yang bagus, tanpa nggak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka tidak akan ada pembangunan. Ketika tidak ada pembangunan negara, maka negara itu nggak akan maju gitu. Jadi kunci utamanya adalah pendidikan. Nah, kan mungkin banyak dari kita yang penonton juga pingin jadi menteri atau pingin jadi pemimpin gitu, Mas, ya kan? Nah, jadi saya pingin nanya realitanya, Mas. Realita bekerja sebagai seorang menteri pendidikan itu gimana sih, Mas? Apa saja yang harus dihadapi gitu? Wah, saya bedanya sama Jerome, saya nggak pernah mimpi jadi menteri, apalagi menteri pendidikan dulu. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan. Jadi waktu saya menerima posisi menteri pendidikan ini, saya lumayan kaget ya, lumayan kaget lah gitu. Karena pertama kagetnya karena beberapa alasan. Yang pertama kan saya ini menteri paling muda ya. Jadinya hampir semuanya menteri-menteri lain tuh generasinya ya sekitar generasi orang tua saya gitu loh, lebih dekat ke orang tua saya daripada saya. Kedua, pertama kali gabung dari swasta ke swasta dari pemerintah. ya. Iya, itu juga bikin kaget gitu. Dan juga pertama kali di bidang pendidikan. Walaupun passion saya udah lama pendidikan,
gitu. Dan saya setiap kali interaksi sama Pak Presiden, walaupun saya di bidang teknologi, ujung-ujungnya saya tuh ngomonginnya mengenai SDM. Jadi itu alasannya kenapa Pak Presiden langsung mikir saya, bukan cuma karena disrupsi teknologinya, tapi juga kok setiap kali ngomong sama Nadiem itu sama Pak Presiden selalu ujung-ujungnya ke SDM gitu loh. Jadi saya setuju banget kayak yang Jerome bilang tadi gitu. Gimana kita mau mengembangkan negara ini, ya kan, cara yang paling efisien, cara yang paling sustainable untuk mengembangkan negara ini ya melalui pendidikan. Ya. Tapi itu nggak mudah gitu loh. Jadi realitanya apa? Emang ya mau sebelak-belakan apa ya? Ini tugas tersulit yang pernah saya tempuh. Ini tanpa pandemi aja ini udah tugas tersulit yang pernah saya lakukan gitu. Pekerjaan tersulit. Apalagi pada saat pandemi. Ya. Iya, itu benar-benar kayak jadi kali 10 kesulitannya yang dihadapi. Hampir semua keputusan itu keputusan yang sulit. Hampir tidak ada keputusan yang gampang gitu. Jadinya memang kelihatannya bagi banyak orang tuh menjadi menteri itu kayak enak gitu ya. Maksudnya punya kekuasaan, punya otoritas, punya nama, punya profil. Tapi saya nggak ngelihat itunya sama sekali di posisi ini. Kebanyakan adalah tugas yang bebannya luar biasa beratnya. Saya kasih contoh nih, Jerome. Pas pandemi lewat, gimana coba kita mengimbangkan nilainya nyawa orang ya, dengan nilainya satu generasi kehilangan pendidikan berkualitas karena kesulitan. Itu gimana itu mengimbangkan itu? Itu kan keputusan yang luar biasa sulitnya. Waktu kita akhirnya mencoba merubah dari UN, kita ganti, padahal udah 20 tahun nih perdebatan UN mau dihilangkan, lalu diganti dengan sesuatu yang lebih mirip PISA. Biar kita nyambung dong sama standar global. Itu pun keputusan yang luar biasa sulitnya, dan nggak ada keputusan yang mudah gitu. Mau gimana? Kita mau fokus misalnya kesejahteraan guru, tetapi semua gurunya kepengen misalnya menjadi P3K atau ingin menjadi pegawai pemerintah, tetapi kalau nggak ada tes seleksi yang baik, nanti korbannya adalah siswanya, muridnya. Muridnya. Jadi nggak sama sekali tidak ada keputusan yang mudah, yang gampang di dalam tugas saya. Tapi misinya itu jelas, itu yang saya suka jadi menteri. Misinya jelas. Saya nggak ada misalnya ada, kalau di perusahaan kan ada kita mengerjakan misi sosial kita, tapi juga harus ada beban profitability ya, harus untung gitu kan, kita bertanggung jawab sama shareholder. Kalau ini yang disebut untung itu adalah kualitas SDM kita. Berarti saya enak gitu, lega. Misinya cuma itu doang. Saya bukan di sini untuk kontes popularitas, saya bukan di sini untuk menempuh karir di dalam pemerintahan. Enggak, tugas saya cuma satu, biar anak-anak kita punya kesempatan yang terbaik untuk meraih mimpi-mimpinya. Kayak kamu, Jerome. Gitu, oke. Jadi kesuksesan saya tuh kalau lebih banyak mencetak Jerome ya, saya sukses gitu loh. Kira-kira gitu lah. Ini saya ingin coba bacain satu pertanyaan dari netizen. Apa ya? Yang bagus. Oh ini, mungkin banyak netizen nanya nih Pak, kapan sih masuk sekolah gitu? Mungkin sudah banyak yang nggak sabar masuk sekolah ya. Wah, ini saya bingung juga kenapa saya terus yang ditanya ini. Dari bulan Januari, Jerome, dari bulan Januari semua sekolah sudah boleh tatap muka. Oh. Nah ini banyak netizen masih nggak ngerti kenapa. Padahal dari bulan Januari kita sudah mendelegasikan keputusan itu kepada masing-masing Pemda. Jadi masing-masing Pemda itu udah bisa melakukan tatap muka terbatas gitu. Dari bulan Januari, bahkan sebelumnya yang di zona kuning dan hijau pun sudah. Jadi mohon ya pembuka tolong tanya